Pernahkah kalian terpikir untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan? Mungkin pertanyaan ini terasa sangat besar, sangat mendalam. Dan sejujurnya itu memang pertanyaan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin bisa memberikan perspektif baru dalam memahami pertanyaan besar ini. Ada contoh analogi menarik. Bayangkan kita mencoba menjelaskan apa itu sapi berkepala 8. Kedengarannya aneh kan? Seolah-olah pertanyaan itu sendiri sudah di luar jangkauan realitas kita. Ternyata mempertanyakan Tuhan bisa jadi mirip dengan itu. Bukan berarti pertanyaan itu tidak penting, tapi mungkin cara kita mencoba memahaminya perlu sedikit penyesuaian. Kenapa begitu? Mari kita bahas satu persatu. Poin pertama adalah tentang batasan kognitif manusia. Otak kita ini luar biasa, tapi punya keterbatasan. Kita cenderung memahami segala sesuatu berdasarkan pengalaman dan logika yang kita kenal di dunia fisik ini. Bayangkan seperti ini. Bisakah kita menjelaskan warna kepada orang yang buta sejak lahir? Atau mencoba menjelaskan konsep 3 dimensi kepada makhluk yang hidup di dunia 2 dimensi? Sulit kan? Mereka mungkin tidak punya kerangka acuan untuk memahaminya. Sama halnya ketika kita mencoba memahami Tuhan yang seringkali digambarkan sebagai entitas yang abstrak, transenden atau di luar dimensi fisik kita. Kita seringkali tanpa sadar mengasumsikan yang salah, karena alat kognitif kita terbatas. Kita menggunakan kacamata dunia fisik untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak terikat pada fisik. Ini bukan salah kita, ini adalah batasan alami dan cara kita berpikir. Selanjutnya, kita bicara tentang bahasa dan interpretasi. Coba pikirkan ketika nabi atau kitab suci berbicara tentang Tuhan, mereka sering menggunakan bahasa metaforis, analogi, atau simbolisme. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran yang lebih dalam yang mungkin sulit diungkapkan secara harfiah. Misalnya, kalau seorang nabi mengatakan Tuhan itu seperti cahaya, apa yang terlintas di benak kita? Mungkin kita langsung membayangkan Tuhan sebagai benda fisik yang memancarkan cahaya seperti lampu sorot, padahal maksud aslinya mungkin adalah sifat-sifat Tuhan seperti petunjuk, kebaikan, atau keberadaan yang menerangi kegelapan. Nah, kesalahpahaman dalam interpretasi inilah yang bisa memicu pertanyaan-pertanyaan yang dari sudut pandang aslinya mungkin tidak relevan atau bahkan tidak punya jawaban literal. Kita bertanya tentang bentuk cahaya, padahal yang dimaksud adalah sifat cahaya. Ini seringkali membuat kita bingung. Poin ketiga adalah soal domain yang berbeda. Mempertanyakan Tuhan itu berbeda dengan pertanyaan ilmiah seperti apakah sapi berkepala 8 itu ada? Pertanyaan tentang sapi ini bisa kita jawab dengan observasi atau eksperimen. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Tapi keberadaan Tuhan seringkali dianggap sebagai ranah metafisika, spiritual, atau teologi. Ini bukan domain yang bisa diuji dengan metode ilmiah yang sama. Anda tidak bisa membawa Tuhan ke laboratorium untuk diukur atau dianalisis secara empiris. Dalam domain ini, jawaban mungkin ditemukan melalui iman, pengalaman pribadi, atau interpretasi teks suci. Bukan berarti kurang valid, hanya saja metodenya berbeda. Seperti menanyakan rasa musik dengan penglihatan, itu domain yang berbeda. Terakhir, ini adalah poin yang sangat penting. Pertanyaan itu bermakna di level yang berbeda. Meskipun pertanyaan, apakah sapi berkepala 8 itu ada? Mungkin tidak ada jawabannya karena memang tidak ada. Pertanyaan tentang Tuhan mungkin tidak dimaksudkan untuk dijawab secara harfiah dalam konteks fisik. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk eksplorasi spiritual, pencarian makna hidup, atau refleksi filosofis yang mendalam. Ketika kita bertanya mengapa kita ada atau apa tujuan hidup, ini adalah pertanyaan tentang Tuhan atau keberadaan yang melampaui fisik. Jadi ketika kita merasa tidak ada jawaban,
Dalam pengertian faktual, itu tidak berarti pertanyaan itu tidak memiliki nilai atau relevansi. Justru sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam melalui cara-cara lain, bukan hanya melalui logika atau bukti fisik. Jadi teman-teman, bisa jadi memang ada kalanya mempertanyakan Tuhan itu ibarat mempertanyakan pertanyaan yang tidak ada jawabannya dalam kerangka berpikir kita yang terbatas. Entah karena batasan kognitif kita, salah interpretasi bahasa, atau karena pertanyaan tersebut berada di domain yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah, ini tidak berarti pertanyaan tersebut tidak memiliki nilai atau tidak bisa mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Justru ini membuka pintu bagi cara-cara lain untuk memahami, mungkin melalui pengalaman batin, refleksi filosofis, atau bahkan melalui keyakinan. Nah, ini yang menarik. Kalau menurut kalian, apakah ada cara lain untuk mencoba memahami hal-hal yang transenden, yang di luar logika biasa kita? Apakah ada aspek-aspek realitas yang masih di luar jangkauan kita sebagai manusia, bahkan di luar pembahasan kita hari ini? Saya sangat penasaran dengan pendapat kalian. Yuk tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita lanjutkan diskusi ini bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.